Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan percobaan Philip tentang interferensi dan difraksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dalam kelompok 2 ini. Yang pertama, ada Gabriel Rosdiva Ramadhani Heru Cakra, absen 11. Lalu ada Justika Nurhalisa, absen 18. Medina Putri Kusuma Wardani, absen 21. Reza Anjuli, absen 28. Salima Azhara, absen 30. Dan Zahwa Anindira, absen 35. Nah, berikut adalah penjelasannya. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap yang menghasilkan pola terang gelap. Interferensi dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif terjadi dari puncak ke puncak atau palung ke palung atau dalam kondisi satu fase yang menyebabkan amplitudo gelombang bertambah. Sedangkan interferensi destruktif terjadi dari puncak ke palung atau dalam kondisi berlawanan fase yang menyebabkan amplitudonya nol. Skema eksperimen Young. Skema eksperimen Young dibedakan menjadi dua pola, yaitu pola terang yang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan, dan pola gelap yang dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Macam-macam interferensi. Persamaan interferensi celah. S sama dengan D dikali sin theta sama dengan D Y per L. Pola terang S sama dengan N dikali lambda. Pola gelap S sama dengan N dikurang setengah lambda. S sama dengan selisih lintasan. Theta sama dengan sudut deviasi. D sama dengan jarak antar celah. Y sama dengan jarak antara terang pusat ke pita gelap ke N atau M. L sama dengan jarak celah ke layar atau M. N sama dengan pola ke N atau bilangan bulat. Jarak antar pola. 1. Jarak antara terang gelap yang bersebelahan setengah. 2. Jarak antara terang-terangan atau gelap-gelap yang bersebelahan adalah 1. Interferensi pada lapisan tipis. Persamaan interferensi lapisan tipis. S sama dengan 2 dikali N dikali D dikali cos. Pola terang S sama dengan M dikurang setengah lambda. Pola gelap S sama dengan M dikali lambda. N sama dengan indeks bias lapisan tipis. D sama dengan ketebalan lapisan tipis. R sama dengan sudut. M sama dengan pola ke M. Lambda sama dengan panjang gelombang di luar lapisan tipis. Difraksi. Difraksi cahaya adalah pelenturan atau penyebaran gelombang cahaya ketika melintas celah sempit atau ujung penghalang. Difraksi cahaya akan mengakibatkan interferensi cahaya yang menghasilkan pola terang gelap. Difraksi cahaya membatasi daya urai atau batas resolusi dan pembesaran alat optik. Daya urai atau batas resolusi adalah jarak pisah terpendek dari dua titik di mana bayangan yang dihasilkan masih dapat terlintas sebagai dua titik terpisah. Daya urai alat optik dapat dirumuskan dm sama dengan 1,22 lambda dikali R per D. dm sama dengan daya urai alat optik, L sama dengan jarak sumber ke pengamat atau M, D sama dengan diameter alat optik. Sudut resolusi minimum atau Rayleigh. Theta M sama dengan 1,22 lambda per D. Theta M sama dengan sudut resolusi minimum. D sama dengan diameter alat optik atau M. Macam-macam difraksi. Yang pertama ada difraksi celah tunggal. Persamaan difraksi celah tunggal adalah delta S sama dengan D dikali sin theta sama dengan DY per L. Ada rumus pola gelapnya yaitu delta S sama dengan N dikali lambda. Yang kedua ada difraksi celah banyak. Persamaan difraksi celah banyak adalah delta S sama dengan D dikali sin theta sama dengan DY per L. Ada
dua rumus, yaitu adalah dua rumus pola terang, yaitu delta S sama dengan N dikali lambda, dan rumus pola gelap, yaitu delta S sama dengan buka kurung N dikurang 1/2 tutup kurung dikali lambda. Semakin jauh dari pusat terang, pita terang makin sempit sehingga diabaikan. Keterangan dari rumus-rumus yang tadi, yang pertama adalah delta S sama dengan selisih lintasan dengan satuan meter, yang kedua ada theta, yaitu sudut deviasi, yang ketiga ada D sama dengan jarak antar celah, yang keempat ada Y sama dengan jarak antara terang pusat ke pita gelap ke N dengan satuan meter, dan yang kelima ada jarak celah ke layar, satuannya M, dan keenam ada N, yaitu pola ke N atau bilangan bulat. Pola terang pada difraksi celah banyak teratur, sedangkan pola gelap tidak. Contoh interferensi dan difraksi. Yang pertama, interferensi. Contohnya yaitu interferensi pada gelembung sabun yang ada pelanginya. Yang kedua, interferensi pada tumpahan minyak di aspal yang menunjukkan adanya pelangi. Lalu contoh difraksi, yang pertama, pembelokan cahaya oleh sisi pintu, dan yang kedua, CD atau compact disc. Tujuan melakukan VLab atau virtual lab, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian interferensi dan difraksi, yang kedua, mengamati proses terjadinya interferensi cahaya, yang ketiga, mengamati peristiwa difraksi pada celah tunggal dan celah banyak atau kisi, yang keempat, mengetahui implementasi interferensi dan difraksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, manfaat melakukan virtual lab, yang pertama, mengetahui bagaimana proses terjadinya pelangi, yang kedua, mengetahui bagaimana proses pembelokkan cahaya, dan yang ketiga, mengimplementasikan persamaan interferensi dan difraksi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Langkah interferensi 1. Gunakan laser berwarna merah separation 1500 nanometer dan amplitudo max 2. Pasang screen dan siapkan electric field. 3. Nyalakan laser. 4. Letakkan masing-masing electric field ke bagian yang diinginkan. 5. Mengubah separation menjadi 4000 nanometer. Sesuaikan electric field lalu amati perubahan yang terjadi. 6. Kembalikan separation menjadi 1500 nanometer. Ubah warna gelombang menjadi ungu. Amati perubahan yang terjadi. 7. Ubah separation menjadi 4000 nanometer. Ubah warna laser menjadi biru dan amati perubahan yang terjadi. 8. Kecilkan amplitudo menjadi setengah dari max. Amati perubahan yang terjadi. Langkah difraksi. 1. Gunakan cahaya berwarna merah. Lebar celah 0,04 mm dan tinggi 0,40 mm. Lalu amati peristiwa yang terjadi. 2. Perbesar lebar celah lalu amati perubahan yang terjadi. 3. Perkecil kembali lebar celah lalu ubah warna laser menjadi lebih pendek sedikit demi sedikit dan amati perubahan yang terjadi. Langkah slit. 1. Mencoba interferensi ion atau interferensi celah ganda. 2. Gunakan light generator atau jarak pisah menjadi 3000 nanometer. Ubah warna menjadi biru, amati perubahan yang terjadi. 3. Hilangkan penghalang lalu amati perubahan yang terjadi. 4. Mencoba proses difraksi dengan mengubah jumlah celah menjadi 1 celah. 5. Ubah lebar celah menjadi 200 nanometer dan amati peristiwa yang terjadi. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Di sini, saya menggunakan dua cahaya laser yang mengeluarkan gelombang dengan sama atau koheren. Saya akan menggunakan frekuensi merah dengan jarak 1500 nanometer dan memaksimalkan amplitudo. Selain itu, saya juga akan menyalakan pilihan screen dan menyiapkan electric field. Selanjutnya, saya akan menyalakan kedua laser dan melihat hasil yang terbentuk. Pada video, kita dapat melihat terdapat dua cahaya yang berpadu sehingga membentuk pola interferensi seperti yang ada di screen. Seperti yang dapat kita lihat juga, terdapat bagian buram atau samar dan ada pula bagian yang bergaris. Untuk melihat penjelasan mengenai perbedaan bagian ini, saya akan menggunakan electric field.
Seperti yang dapat kita lihat pula, terdapat bagian putih dan hitam pada electric field. Kita akan meletakkan electric field yang berwarna putih ke bagian yang buram, dan electric field yang berwarna hitam akan saya letakkan ke bagian yang bergaris. Pada grafik yang terdapat di electric field, dapat kita lihat bahwa bagian yang dipasang dengan si putih berada di titik keseimbangan. Hal ini dikarenakan interferensi saling menghancurkan atau dapat disebut interference destruktif. Pada screen, kita dapat melihat bahwa pola yang dihasilkan adalah pola gelap. Hal ini dikarenakan amplitudo yang dimiliki oleh interferensi destruktif adalah 0 dan tidak ada energi yang dibawa oleh amplitudo tersebut. Yang berada pada screen merupakan intensitas dari cahaya, dan yang terletak di sebelah screen adalah grafik intensitasnya. Jika amplitudonya 0, maka otomatis nilai intensitas juga akan bernilai 0. Selanjutnya, kita akan melakukan sedikit variasi dengan memaksimalkan jarak kedua buah laser menjadi 4000 nanometer. Tidak lupa, saya menyesuaikan electric field-nya. Seperti yang dapat kita lihat, setelah saya ubah jarak, pola yang terlihat semakin banyak. Jika tadi sebelumnya kita melihat 3 pola terang, sekarang kita melihat 5 pola terang dan 6 pola gelap. Hal ini menandakan bahwa semakin besar jarak kedua buah laser, maka semakin rapat pola gelap terangnya. Sekarang, saya akan mengembalikan jarak menjadi 1500 nanometer. Namun, saya akan menggunakan gelombang yang memiliki panjang yang lebih pendek atau gelombang berwarna ungu. Dan hasilnya, pola gelap terang gelombang akan semakin rapat. Berbeda dengan yang kita lihat pada warna merah tadi, hal ini menandakan bahwa semakin rendah frekuensi, maka jarak pola gelap terang semakin rapat. Selanjutnya, saya akan memvariasikan jarak menjadi 4000 nanometer dan mengubah warna menjadi warna biru. Dan kita akan mendapati pola gelap terang yang semakin rapat dan banyak. Tidak lupa, saya sesuaikan electric field-nya dengan yang warna putih terdapat di bagian interferensi destruktif dan yang hitam pada bagian interferensi konstruktif. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik pula, intensitas berbanding lurus dengan amplitudo. Jadi, apabila amplitudo 0, maka intensitasnya akan 0 juga. Dan yang terakhir, kita akan mengecilkan amplitudo, sehingga amplitudo menjadi setengah dari sebelumnya. Dan dapat kita lihat pada screen bahwa warna pola menjadi memudar dan intensitasnya berbeda dari sebelumnya. Hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa intensitas berbanding lurus dengan amplitudo. Selanjutnya adalah percobaan slits atau percobaan interferensi dan difraksi melalui celah. Pertama-tama saya akan menggunakan celah ganda dan mendapatkan interferensi celah ganda atau interferensi Young. Seperti yang sudah kita ketahui pada percobaan sebelumnya, semakin besar jarak celah dan semakin pendek panjang gelombang, maka pola gelap terang yang dihasilkan akan semakin banyak. Sekarang saya akan mengubah jarak pisah menjadi 3000 nanometer dengan warna cahaya biru, artinya gelombangnya lebih pendek. Dan kita akan mendapatkan pola interferensi yang lebih banyak dari sebelumnya. Seperti yang sudah kita ketahui juga dari percobaan interferensi sebelumnya, bahwa pola yang terang merupakan superposisi gelombang yang memiliki intensitas maksimum, sedangkan bagian yang gelap memiliki intensitas minimum. Selanjutnya akan saya letakkan electric field berwarna putih ke bagian pola cahaya yang terang, dan electric field yang berwarna gelap ke bagian pola cahaya yang gelap. Dan dapat kita lihat bahwa pola yang gelap memiliki amplitudo yang lebih kecil. Dan yang terakhir, kita akan menghilangkan penghalang. Dan dapat kita lihat bahwa cahaya yang tertangkap adalah cahaya biru secara utuh.
Selanjutnya kita akan lanjut ke proses difraksi. Difraksi sendiri adalah proses pembelokan cahaya. Di sini saya menggunakan light generator dan pertama-tama saya akan mengatur frekuensi menjadi warna hijau dan lebar celah sebesar 200 nanometer. Tidak lupa pula saya memasang screen, grafik intensitas, dan electric field. Untuk bagian electric field yang berwarna hitam akan saya pasang pada bagian gelombang sebelum melewati slit atau celah. Dan saya akan meletakkan si putih ke bagian yang sudah melewati celah. Di sini juga disediakan meteran yang dapat kita gunakan untuk mengukur jarak dari light generator hingga ke slit. Apabila kita nyalakan light generatornya, maka akan terlihat seperti ini. Normalnya, apabila benda kita lewatkan melalui celah, maka benda akan sampai ke sini. Namun, jika cahaya yang kita lewatkan melalui celah, maka dia akan menyebar, artinya terjadi pembelokan. Maka dari itu, difraksi adalah proses pembelokan cahaya atau pembelokan gelombang. Difraksi dapat terjadi pada berbagai jenis gelombang, salah satunya gelombang cahaya. Seperti yang dapat kita lihat, amplitudo gelombang cahaya sebelum melalui celah lebih besar dibandingkan amplitudo setelah melewati celah. Kita dapat menggunakan electric field untuk melihatnya. Hal ini menandakan bahwa gelombang setelah melewati celah akan lebih redup dikarenakan terjadi penyerapan energi pada bagian yang ini. Dengan kata lain, tidak semua energi yang berada pada bagian kiri sampai ke bagian kanan dikarenakan adanya terjadi penyerapan energi pada bagian yang di sini. Selanjutnya adalah fenomena difraksi. Dapat kita lihat, rangkaian alat yang kita gunakan di sini adalah laser yang dilewatkan melalui celah berbentuk persegi panjang dan ada layar di depannya. Dan demikian kita dapatkan pola seperti berikut. Sebenarnya, proses difraksi adalah proses interferensi antar banyak gelombang. Jadi, pada celah ini terdapat banyak sekali gelombang yang dijadikan sumber gelombang baru, sehingga menghasilkan pola interferensi juga. Dan pola interferensi pada fenomena ini juga berbeda dikarenakan intensitas pada bagian tengah lebih tinggi. Sekarang saya akan mencoba memperbesar lebar celah dan dapat terlihat pada layar bahwa pola cahaya pada bagian kiri dan kanan semakin rapat. Maka ini adalah salah satu bukti bahwa semakin lebar celah, maka pola cahaya yang dihasilkan akan semakin rapat. Selanjutnya saya akan menambahkan lebar celah sehingga berbentuk kotak, agar kita dapat melihat lebih jelas lagi. Dan dapat terlihat terjadi interferensi pada bagian samping dan atas bawah. Selanjutnya saya akan mengubah warna laser sehingga panjang gelombang semakin pendek dan kita dapat melihat bahwa pola cahaya akan semakin rapat. Hal ini juga dapat kita lihat pada percobaan difraksi sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan lebar celah yang maksimal dan cahaya berwarna ungu. Dan dapat kita lihat pada screen bahwa terang yang terlihat hanyalah terang pusatnya saja. Kita akan mencoba lagi dengan mengecilkan lebar celah dan kita dapat lihat pada grafik intensitas terdapat sedikit pola terang pada bagian samping pola terang pusat. Seperti yang dapat kita lihat pada pilihan diffraction, di mana terang pusat lebih terang dibanding sampingnya, berbeda dengan interferensi yang memiliki terang yang sama. Kesimpulan pada percobaan difraksi. Difraksi adalah penyebaran gelombang. Semakin besar ukuran celahnya, maka pola difraksi yang dihasilkannya pun akan semakin rapat atau kecil. Sebaliknya, semakin kecil ukuran celahnya, maka pola difraksi yang dihasilkan akan semakin merenggang atau membesar. Lalu, semakin pendek panjang gelombangnya, maka pola difraksinya akan semakin rapat. Sebaliknya, jika panjang gelombangnya semakin panjang, maka pola difraksi yang dihasilkan akan merenggang atau membesar. Dan dari percobaan difraksi, kita dapat mengetahui bahwa pada difraksi terang pusat lebih terang dibandingkan terang yang lainnya. Kesimpulan pada percobaan interferensi. Interferensi adalah interaksi antara gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga
Gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Pada percobaan interferensi, kita mengetahui bahwa semakin jauh jarak antara dua laser, maka semakin banyak gelap terang pada layar yang dihasilkan. Kesimpulan pada percobaan slits. Slits adalah celah pada pembatas proses pembelokan gelombang. Pada percobaan slits, kita dapat mengetahui bahwa gelombang yang telah melewati celah akan lebih redup dikarenakan terjadi penyerapan energi. Semakin besar jarak pisah celah dan semakin pendek panjang gelombang, maka pola gelap terang yang dihasilkan akan semakin banyak. Sekian presentasi dan penjelasan tentang interferensi dan difraksi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.